Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pembelajar hukum, bagaimana kabarnya? Bagaimana puasanya? Masih puasa semua? Alhamdulillah ya, puasanya sudah masuk minggu keempat ya, minggu keempat. Harapannya tetap semangat untuk berpuasa, karena itu termasuk rukun Islam ya, menjalankan puasa bagi orang muslim ya, dan banyak hikmah, banyak berkah dari menjalankan puasa itu, baik dari sisi kesehatan maupun sisi spiritual, yaitu dari sisi pendekatan pada Sang Kholik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta ini beserta makhluknya, termasuk manusia, yang manusia ini adalah ciptaan yang luar biasa ya, berakal, berhati nurani, dan terutama mempunyai kecerdasan emosi, intelektual, spiritual, yang itu semua merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Ya teman-teman, selamat berpuasa, semoga sukses sampai puasa berakhir dan bisa merayakan hari raya Idul Fitri kembali bersih ya, kembali suci, dan harapannya ketika sudah bersih jangan dikotori lagi. Setiap hari ya, dievaluasi, dipikirkan agar apa-apa yang dilakukan harusnya lebih baik dari hari kemarin. Baiklah, hari ini kita akan belajar kriminologi ya, ilmu tentang kejahatan secara luas. Masih ingat kriminologi? Saya percaya dan yakin tentu teman-teman ingat kriminologi. Sebagai rasa syukur kita akan kita awali dengan doa, karena puasa minggu keempat ini kalau semangatnya nggak tinggi ya, karena kondisi fisiknya sudah agak lemes gitu ya teman-teman ya, tetapi kondisi kejiwaannya makin kuat karena dapat dekat dengan Allah ya, beramal baik, merasakan lapar seperti yang dirasakan orang-orang yang tidak punya gitu ya. Jadi harapannya jiwanya kuat ya, meskipun pikirannya lemah, dan diberi kesempatan belajar bersama. Alhamdulillah ya. Sebagai rasa syukur kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kriminologi, yaitu ilmu tentang kejahatan secara luas, di mana pada kriminologi ini dipelajari tentang apa sih kejahatan itu, siapa sih penjahat itu, bagaimana bentuk-bentuk kejahatan, apa penyebab kejahatan, bagaimana mencegah kejahatan, dan bagaimana menanggulangi kejahatan yang sudah terjadi. Kriminologi ini dipelajari untuk membantu para penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, kemudian orang-orang lembaga pemasyarakatan, penjara, agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya. Misalnya kalau seorang hakim itu akan membuat keputusan tentang hukuman bagi seorang pencuri. Nah, kalau dia tahu tentang ilmu kriminologi ini, tentang tahu sebab-sebab kejahatan, yaitu khususnya pencuri, kenapa seseorang itu mencuri, apa sebab orang itu mencuri, nah maka hakim ini bisa
membuat keputusan yang bagus. Kenapa demikian? Karena orang mencuri itu penyebabnya bermacam-macam. Ada yang orang malas ya, kemudian dia butuh uang untuk keperluan hidupnya dengan jalan pintas ya, tidak takut dosa ya, padahal perbuatannya itu merugikan orang lain, dia lalu mencuri ya, dengan resiko yang sangat buruk baginya sebenarnya kalau dia sadar itu ya. Tapi ada juga orang yang mencuri karena terpaksa. Bagaimana contohnya? Misalnya seorang suami ya, istrinya baru mau punya anak, mau melahirkan, dia tidak punya uang karena dia baru di PHK ya. Kemudian dia mulai memikirkan hal-hal yang negatif, yang misalnya mau mencuri dan sebagainya. Jadi dia mencuri karena terpaksa untuk biaya kelahiran istrinya. Nah, dari pengetahuan tentang sebab-sebab kenapa orang mencuri ini, tentunya hakim akan bisa membuat putusan tentang sanksi atau hukuman bagi pelaku itu dengan sangat bijaksana ya. Jadi kalau menurut pasal 362 KUHP misalnya tentang pencurian itu hukumnya berapa? Itu bisa diperingan dan diperberat. Diperingan misalnya pelakunya saat sidang itu tertib, sopan, mengakui kesalahan, kemudian dia melakukan karena kesalahan. Nah, hukuman dari pasal 362 ini bisa diperingan. Tetapi kalau misalnya pada saat sidang pelaku pencurian itu tidak mengaku, kasar, tidak mau menjawab tapi berbelit-belit ya, dan dia mencuri karena dia itu malas bekerja ya, mau enaknya saja mengambil milik orang lain, dan itu sangat merugikan, maka hukumannya tentunya beda dengan orang yang mencuri karena terpaksa. Bagaimana teman-teman? Bisa dipahami tentang penyebab kejahatan yang merupakan bagian dari kriminologi? Nah, itu tadi ilustrasinya ya. Sekarang kita akan bahas tentang tipologi kejahatan atau tipe kejahatan ya, karena kejahatan itu sesuatu yang merugikan orang lain. Tentunya masyarakat ingin tahu kejahatan yang marak di masyarakat itu termasuk kejahatan apa sih ya. Nah, kalau kita tahu tentang bentuk-bentuk kejahatan, maka kita akan waspada dan kita akan hati-hati kalau kita ada dalam situasi yang rawan kejahatan itu. Tentunya kita akan berusaha untuk mencegahnya atau menanggulangi ya, mencegah terutama dari diri sendiri. Kita hati-hati berkaitan dengan hal-hal yang bisa memicu terjadinya kejahatan ya. Kenapa? Supaya tidak terjadi kejahatan. Nah, di masyarakat ada dua tipe kejahatan ya, yaitu yang pertama disebut dengan kejahatan konvensional. Apa kejahatan konvensional itu ya? Kejahatan konvensional adalah kejahatan yang berkaitan dengan keamanan pribadi, kemudian perlindungan hak milik pribadi, kemudian kejahatan yang berkaitan dengan upaya merusak nilai-nilai yang ada di masyarakat. Apa contohnya? Jadi kejahatan konvensional ini adalah kejahatan tentang keamanan pribadi. Contohnya kejahatan kekerasan seperti penganiayaan, pembunuhan, pemerkosaan. Jadi kejahatan konvensional jenis tentang keamanan pribadi ini, itu kejahatan ini merugikan bagi pribadi seseorang. Contohnya kekerasan ya. Kekerasan itu yang contohnya penganiayaan, pembunuhan atau pemerkosaan sangat-sangat merugikan si korban
ya, dan ini perlu ditangani ya pelakunya, supaya dia itu tidak terus-menerus melakukan kejahatan yang sangat merugikan korban atau orang yang terkena kejahatan tersebut. Kemudian kejahatan konvensional jenis perlindungan hak milik pribadi. Apa contohnya? Pencurian, penipuan, penggelapan. Ya, jadi ini berkaitan dengan hak milik pribadi yang berupa benda. Pencurian ada kaitannya mengambil barang orang lain, ya, dengan melawan hukum dan merugikan orang lain. Penipuan juga, menipu bisa uang, bisa barang. Penggelapan, ya, berkaitan dengan keamanan pribadi, perlindungan hak milik pribadi, ya, penggelapan. Jadi dititipi barang, ya, tidak disimpan malah digunakan. Ini yang disebut dengan penggelapan. Nanti kalau ditanya jawabannya macam-macam, hilanglah, rusaklah, padahal digunakan sendiri. Ya, itu adalah kejahatan konvensional. Yang kedua, yang jenis kejahatan konvensional yang lain adalah upaya merusak nilai-nilai yang ada di masyarakat. Contohnya kejahatan berkaitan dengan minuman keras, prostitusi. Nah, ini kejahatan-kejahatan yang pelaksanaannya merusak masyarakat banget, karena ada suatu lingkungan yang negatif, apakah lingkungan prostitusi atau warung-warung yang menyediakan minuman keras, sehingga itu mengusik nilai-nilai baik yang ada di masyarakat, yang seharusnya kejahatan prostitusi atau warung-warung minuman keras ini tidak ada di situ, sehingga image-nya masyarakat yang di situ tidak menjadi meniru apa yang dilakukan dengan orang-orang di situ. Bagaimana teman-teman bisa dipahami berkaitan dengan kejahatan konvensional? Bagaimana dengan kejahatan konvensional yang lainnya? Ya, nanti akan kita pelajari di video ibu yang lain, ya. Saya kira untuk pemahaman tentang tipologi kejahatan ini dipahami dulu, ya. Terima kasih sudah melihat, mendengar, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat berpuasa. Semoga sampai akhir puasa dan bisa menikmati hari raya Lebaran. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.